wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang di podcast edukatif kita kali ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Fitria, salah satu mahasiswa magister dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Podcast kali ini adalah bagian dari tugas akhir mata kuliah pengembangan bahan ajar berbasis teknologi, yang mana mata kuliah ini dibimbing langsung oleh dosen hebat kita, yaitu Ibu Dr. Hajah Samsul Susilawati MPD. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi berbobot dengan tema pendidikan di era digital. Sebuah tema yang sangat relevan di mana teknologi semakin terintegrasi di dunia belajar mengajar. Proses belajar mengajar tidak lagi hanya di dalam kelas, melainkan meluas ke dunia digital dengan berbagai media pembelajaran yang inovatif. Di sini kami akan membahas terkait bagaimana perubahan teknologi ini mempengaruhi cara kita belajar, kemudian apa saja tantangannya, dan bagaimana peran guru atau siswa menghadapi transformasi digital. Kita bahas bersama dalam podcast ini, dan jangan lupa siapkan camilan, catatan, dan semangat belajar kalian. Untuk lebih mendalam, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Muntadiroh, salah satu guru inspiratif dari Madrasah Ibtidaiyah Mambaul Ulum, Desa Banjarjo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Beliau akan berbagi pengalaman, tantangan, dan strategi yang digunakan dalam menghadapi perubahan dunia pendidikan saat ini, khususnya dalam menerapkan teknologi dalam proses pembelajaran. Baik, langsung saja kita sapa tamu narasumber kita pada hari ini. Selamat datang Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Oke. Luar biasa kata anak seperti itu. Masya Allah. Sesuai tema kita hari ini ya Bu ya, pendidikan di era digital. Kita langsung tanya jawab saja nih. Oke. Yang pertama, apa sih manfaatnya teknologi dalam proses pembelajaran itu Bu? Tentunya sangat banyak, dimana apalagi kebetulan MI kita itu letaknya di pedesaan Kak Fit ya. Anak-anak banyak yang gaptek, sehingga ketika kita menggunakan digital dalam pembelajaran, otomatis anak-anak sangat antusias. Mereka seakan, wow, ternyata pembelajaran itu tidak hanya metode ceramah yang di dalam kelas yang mungkin membosankan, apalagi pelajaran-pelajaran yang membosankan. Kalau secara misal kita memakai digital, alat digital, teknologi yang sekarang sudah banyak jenisnya, otomatis anak-anak sangat antusias dan sangat positif untuk pembelajarannya kami. Berarti untuk siswa yang ketika pembelajaran menggunakan digital seperti menggunakan media interaktif di dalam kelas itu, siswa merasa senang gitu ya Bu ya, sangat senang sekali. Kemudian apa sih nilai positifnya dari perubahan teknologi ini Bu? Untuk anak-anak, nilai positifnya mereka sudah tidak gaptek lagi, mereka menambah wawasan mereka. Jadi dalam pemikiran mereka, oh ternyata pembelajaran, ternyata pendidikan itu tidak sesempit yang dalam bayangan kita. Kalau kita pintar menggunakan teknologi, maka wawasan kita akan semakin luas. Itu mungkin sekilas anak-anak pemikiran sekilasnya seperti itu Kak Fit. Untuk saat ini apakah masih ada salah satu siswa yang masih gaptek dalam penggunaan teknologi? Mungkin dari sekelas itu sekian persen Kak Fit, karena anak-anak ekonominya juga di kita ini menengah ke bawah. Jadi masih ada anak-anak yang belum mengenal HP, di mana memang di rumah tidak disediakan karena faktor ekonomi. Ya, dari orang tuanya juga ya Bu ya. Ada juga mereka terlalu karena dari keluarga disiapkan gadget seperti itu, mereka mungkin salah menggunakannya. Jadi juga siswa yang salah menggunakan dalam teknologi ya Bu ya. Jadi dari sini guru juga memberi penjelasan dan arahan supaya tidak salah dalam menggunakan gadget. Kemudian bagaimana cara guru menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran yang positif misalnya?
Kalau sementara di kelas biasanya digital yang kita pakai semacam proyektor dan layar yang biasanya, karena pengenalan awal lebih ke layar yang besar yang tampak kasat mata, yang kelihatan mata. Untuk selanjutnya mungkin bisa dalam pembuatan video singkat, bisa dalam proses pembelajaran di rumah dengan daring seperti ya seperti itu tindak selanjutnya Kak Pit. Jadi di sekolah ini juga pernah menggunakan teknologi gitu ya Bu ya, ketika proses pembelajaran. Mungkin apa saja yang pernah digunakan dalam platformnya, misalnya pakai Google Meet atau apa dalam proses pembelajarannya? Iya, karena sekarang ujiannya pun kita sudah pakai HP, otomatis kita pakai Google Form juga untuk dalam bentuk soalnya mungkin, dan dalam bentuk pembelajaran di rumah ya tadi tuh membuat video pendek untuk pembelajarannya. Mungkin Ibu dari pembelajaran Ibu ngajarnya kelas berapa Bu? Saya kebetulan guru kelas 5 Kak Pit. Jadi Ibu pernah menggunakan pembelajaran yang berbasis teknologi. Contohnya apa Bu? Kayak misalnya Canva atau apa? Saya sementara masih di PowerPoint Kak Pit. Masih itu menggunakan yang PowerPoint. lebih mudah diterima anak-anak. Jadi kita tidak perlu menjelaskan secara detail, cukup dari PowerPoint tadi. Iya, PowerPoint juga mudah disusun oleh guru, meskipun gurunya itu gaptek gitu. Seusia saya Kak Pit yang usianya sudah lumayan. Sudah manula. Jadi ya itu tadi PowerPoint secara lebih mudah untuk guru seperti saya Kak Pit. Tapi meskipun usia saya sudah tapi harus tetap semangatnya pembelajaran dalam boleh kalah teknologi. dengan Kak Pit yang Masya sebentar Allah lagi jadi magister. Masya Allah, terima kasih Bu. Terus kemudian seberapa sering sih manfaat teknologi dalam pembelajaran ini? Guru memanfaatkan internet seberapa, ataukah sudah keseluruhan menggunakan internet atau masih belum? Mungkin belum Kak Pit ya. Jadi memang penggunaan digital untuk semua guru belum. Mungkin ya guru-guru kelas yang tadi, di mana guru kelas itu otomatis mendominasi kelas, lebih sering di kelas, dan kebetulan pelajarannya pun sangat sangat terkait atau sangat membutuhkan ke digital tadi. Kalau pelajaran mulok kalau muatan lokal mungkin ke digital tadi tidak seberapa membutuhkan. Jadi pembelajarannya itu sesuai dengan materi yang ingin disampaikan. Iya betul Pak. Terus kemudian bagaimana teknologi membantu guru dalam menyampaikan materi? Apakah sangat membantu atau susah, aku nggak bisa buat PPT atau bagaimana? Sangat membantu Kak Pi. Jadi guru tidak melulu ceramah, guru tidak melulu asal nunjuk, kamu ngerjakan ini, kerjakan halaman sekian, kerjakan halaman sekian. Ya tidak seperti itu Kak Pi. Jadi ke guru lebih enak. Jadi guru tinggal duduk manis, tinggal mencet gitu ya Bu ya. Yang dimau bagaimana gitu. Oke, selanjutnya bagaimana cara guru untuk menambahkan rasa semangat siswa ketika menggunakan teknologi dalam pembelajaran? Harus pintar-pintar guru mengkolaborasikan digital dengan kurikulum yang ada, dengan materi yang ada. Jadi kita cari materi yang bagaimana ya, yang sesuai dengan yang dimau anak gitu. Jadi jangan gambar-gambar yang terlalu kekanak-kanakan, anak-anak pun juga berarti kita harus sebelum membuat media pembelajaran itu kita harus melihat kebutuhan siswa terlebih dahulu. Iya begitu. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, mungkin hambatan apa saja yang dihadapi oleh Ibu atau guru-guru yang lainnya dalam menggunakan teknologi ini? Hambatannya mungkin ketersediaan alat digitalnya di sekolah sangat terbatas. Mungkin kita dijadwal Kak Pit untuk memakai alat digital proyektor seperti itu, kita dijadwal karena minimnya alatnya, dan mungkin juga via internetnya. Misal kita ada di lantai 2, itu agak sinyalnya tidak sampai ke lantai 2. Iya begitu Kak Pit. Tetapi
kalau memang kita siapkan dari awal untuk membuat media seperti itu, ya sebisa mungkin sinyal itu nyampe ke lantai 2 Kapit. Ya kadang kan memang suasana cuaca tidak mendukung, ada hujan, angin ataupun yang lain itu yang menghambat. Oh, jadi di sekolah ini sudah menggunakan teknologi ya Bu, meskipun dalam pembelajaran itu misalkan dalam 1 minggu hanya menggunakan 1 media pembelajaran yang berbasis digital, tidak harus setiap hari, yang penting memperkenalkan kepada siswa gitu ya. Untuk tingkat dasar sementara itu memperkenalkan dulu Kak. Paling tidak mereka nanti di jenjang berikutnya sudah, oh aku pernah di kelas 6, aku pernah di kelas ini. Jadi bukan sesuatu yang wah ketika kita menggunakan digital. Betul sekali. Kemudian di sini apakah ada lab untuk membantu siswa memperkenalkan misalkan mau Word atau Excel? Ada. Biasanya anak-anak itu berkunjung dalam lab itu berapa? Satu minggu mungkin 2 kali Kak. Karena itu tadi lab pun juga kita terbatas. Ya, jadi per kelas itu dijadwal juga untuk memasuki lab dan sesuai kebutuhan, sesuai materi. Oke teman-teman, alhamdulillah tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast kali ini. Jadi pada intinya pendidikan di era digital sangat bermanfaat, terutama bagi guru ketika menyiapkan media pembelajaran, ketika menyampaikan sebuah materi, dan juga siswa merasa antusias ketika mereka diberikan sebuah media yang menarik. Namun, di MI Mambaul Ulum tersebut memiliki beberapa hambatan, diantaranya keterbatasan alat dan infrastruktur yang tidak memadai. Terima kasih banyak kepada narasumber kita Ibu Muntadiro yang telah berbagi pengalaman dan wawasan luar biasa tentang bagaimana pendidikan beradaptasi di era digital ini. Sebelum saya tutup podcast kali ini, mungkin dari Ibu ada yang ingin disampaikan kepada guru di luar sana atau calon guru di luar sana? Oke. Mungkin kalau saya bilang kata-kata hari ini, jadilah guru di mana jangan ada alasan tidak bisa. Sebelum kita coba, jangan mengatakan saya tidak bisa. Semangat para guru di luar sana. Usia tidak menutup kita untuk lebih maju. Kita jangan kalah dengan mereka yang muda. Kita pun bisa menjadi seperti mereka. Yang penting kita mau belajar, terus belajar, mencoba dan mencoba. Oke? Siap. Terima kasih Ibu untuk hari ini. Nah, semoga obrolan kita hari ini memberikan inspirasi, semangat, dan juga pemahaman baru bagi kita semua, khususnya para pendidik atau para calon guru di luar sana menghadapi tantangan sekaligus peluang dalam dunia pendidikan yang terus berkembang. Jangan lupa untuk tetap belajar dan terus terbuka terhadap perubahan, karena di era digital belajar tidak lagi terbatas di ruang dan waktu. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah setia mendengarkan. Semoga guru-guru di luar atau calon guru di luar sana dapat terinspirasi dalam podcast hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.